Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria Oktaviana Kesumawati dari Prodi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peluang dan tantangan terhadap eksistensi perusahaan multinasional di Indonesia sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Perusahaan multinasional atau yang lebih sering disebut PMN merupakan perusahaan besar yang beroperasi di lebih dari 2 negara. Tujuan dari PMN ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ekspansi secara vertikal. Maksudnya adalah, misalnya perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri yang memiliki sumber minyak. Kemudian, pengolahan lebih lanjutnya dilakukan oleh perusahaan induk. Kemudian yang kedua adalah ekspansi secara horizontal. Maksudnya, perusahaan induk mendirikan cabang di luar negeri dengan kegiatan yang dilakukan di dalamnya sama dengan perusahaan induk. Keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia sudah sangat eksis, karena saat ini banyak kita jumpai di berbagai bidang. Contohnya, di bidang makanan dan minuman ada KFC, CFC, AOE, Pizza Hut, Burger King, dan masih banyak lagi. Kemudian di bidang fashion olahraga ada Adidas, Nike, Puma, dan tentunya masih banyak lagi. Terus, apakah Indonesia punya perusahaan yang juga terkenal di dunia? Tentu, banyak perusahaan asal Indonesia yang berhasil menguasai pasar internasional. Contohnya, ada Marta Tilaar Group, Mayora Group, kemudian Sido muncul, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga dengan adanya perusahaan multinasional di Indonesia memberikan banyak manfaat, diantaranya yaitu menambah devisa negara. Karena dengan banyaknya anak perusahaan multinasional yang didirikan di Indonesia, tentu akan banyak pula modal yang ditanamkan dan juga pajak yang dibayarkan. Dari sinilah devisa negara bertambah. Kemudian, mendukung adanya modernisasi. Sebagai negara berkembang, tentu Indonesia akan mendapatkan banyak peluang untuk mempelajari berbagai teknologi yang diterapkan pada perusahaan multinasional. Dengan seperti ini, Indonesia bisa melakukan adaptasi, modifikasi, dan juga inovasi. Selanjutnya, mendukung pembangunan nasional. Hal ini merupakan imbas dari banyaknya devisa negara. Dengan pertambahan devisa negara yang semakin banyak, tentu akan bisa digunakan untuk pembangunan berbagai hal. Terutamanya adalah untuk membangun infrastruktur dan pemenuhan penyediaan pelayanan publik. Dengan manfaat tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dengan negara tersebut. Dan juga keberadaan perusahaan multinasional ini memberikan peluang lapangan pekerjaan yang lebih luas. Namun perlu diingat, pasti tentu dengan kualifikasi yang ketat. Dengan hal tersebut, Indonesia juga bisa termotivasi untuk terus melakukan perbaikan di berbagai bidang agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan melakukan inovasi dan kreativitas yang mumpuni, diharapkan Indonesia bisa menjunjung kearifan lokalnya sampai ke mancanegara. Selain memberikan manfaat dan peluang, tentunya keberadaan perusahaan multinasional ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Di antaranya yaitu prediksi adanya dominasi perekonomian setempat yang berlebihan. Ketika cakupan pasar bagi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan multinasional ini bertambah luas, maka tentu akan ada peluang produk tersebutlah yang akan lebih banyak diminati. Sehingga perputaran roda perekonomian dalam perusahaan tersebut lebih kencang dibandingkan dengan perekonomian di sekitarnya. Kecenderungan yang terjadi membuat perekonomian sekitarnya melemah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia, bagaimana keseimbangan perekonomian tersebut bisa tetap stabil.
Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang ketat. Ketika potensi sumber daya manusia yang seharusnya bisa digunakan bagi Indonesia justru memilih untuk memenuhi kualifikasi dari perusahaan multinasional tersebut. Tentunya akan ada kekhawatiran melemahnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia di negara sendiri. Perusahaan multinasional pasti akan memilih sumber daya manusia yang berbakat dan berkualitas karena mereka cenderung memikirkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Bagaikan dua sisi koin, keberadaan perusahaan multinasional ini memberikan manfaat di satu sisi dan juga memberikan tantangan di lain sisinya. Ketika manfaat yang didapat bisa dimaksimalkan penggunaannya, harapannya tantangan yang terjadi bisa lebih diminimalisir. Dari keberadaannya bisa menjadi pemicu untuk lebih semangat melakukan perbaikan dan pengembangan di berbagai bidang dalam rangka pembangunan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.